pertidaksamaan dua variabel. Pertidaksamaan sudah semalam. Pertidaksamaan dua variabel. Misalkan AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan C. Itu umumnya. Cara menggambarkannya, titik potong terhadap sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka AX tambah B kali 0 sama dengan C. AX sama dengan C, maka AX sama dengan C per A. Maka titik potongnya terhadap sumbu X adalah C per A, 0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, di mana X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka A kali 0 tambah BY sama dengan C. BY sama dengan C, maka Y sama dengan C per B. Maka titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0, C per B. Kalau kita gambar, inilah gambarnya. Titik potong terhadap sumbu X adalah C per A, 0. Titik potong terhadap sumbu Y 0, C per B. Sumbu Y, sumbu X. Sekarang ini masih gambar. Arah kemana arsiran himpunan penyelesaian? Arah kemana? Kita ujilah titik 0,0 ke pertidaksamaan ini. Uji titik 0. Maka AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan C. Maka A kali 0 ditambah B kali 0 lebih kecil atau sama dengan C. Maka 0 lebih kecil atau sama dengan C benar. Kalau titik ujinya benar, maka titik itu adalah ikut himpunan penyelesaian. Sekarang titik uji kita 0,0. Kita uji ke pertidaksamaan itu, ternyata benar, maka 0,0 itu jadi himpunan penyelesaian. Maka arah himpunan penyelesaiannya atau arsirannya ke arah titik 0,0. Seandainya ini salah, melawan arsirannya terhadap titik uji itu. Nah, itu dia. Jadi ketepatan ini 0,0 adalah titik uji kita. Kita masuk ke pertidaksamaan benar pernyataan itu, maka 0,0 ikut himpunan penyelesaian, maka ke arah 0,0 itulah, ke arah titik uji itulah arsirannya. Dan arsiran itu disebutlah himpunan penyelesaian. Oke, untuk memahami materi itu kita buat contoh-contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 5y lebih besar atau sama dengan 10. 4x ditambah y lebih besar atau sama dengan 4. 3x tambah 5y lebih kecil atau sama dengan 15. Sekaligus 3 pertidaksamaan. Penyelesaian dari persamaan pertama. Inilah 2x tambah 5y lebih besar dari 10. Persamaan pertama. Jika x sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah 5y sama dengan 10. 5y sama dengan 10, y sama dengan 2. Maka titik potongnya terhadap sumbu y adalah 0,2. Jika y sama dengan 0, maka 2x ditambah 5 kali 0 sama dengan 10. 2x tambah 10, x sama dengan 5. Maka titik potongnya terhadap sumbu x adalah 5,0. X 5, Y 0. Dari pertidaksamaan 2, 4x tambah Y lebih besar atau sama dengan 4. Jika x sama dengan 0, maka 4 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Titik potongnya terhadap sumbu Y di 0,4. Jika Y sama dengan 0, maka 4x tambah 0 sama dengan 4, maka 4x sama dengan 4, x sama dengan 1. Titik potongnya terhadap sumbu x di 1,0. Dari persamaan 3, 3x tambah 5y lebih kecil atau sama dengan 15.
Jika X sama dengan 0, maka 3 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 15. 5Y sama dengan 15, Y sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah titik potongnya terhadap sumbu Y di 0,3. Jika Y sama dengan 0, maka 3X tambah 5 kali 0 sama dengan 15. 3X sama dengan 15, X sama dengan 5. Maka titik potongnya terhadap sumbu X di 5,0. Baru kita gambarkan. Inilah gambarnya. Dari persamaan pertama 0,2. Ini dia, titik potongnya 0,2. Ini dia. Titik potong terhadap sumbu X 5,0. Nah, inilah grafik persamaan 1. Persamaan 2 di 0,4. Inilah dia. Titik potong terhadap sumbu Y di 1,0. Ini dia. Maka grafik ini persamaan 2. Persamaan 3. Titik potong terhadap sumbu Y di 0,3. Inilah dia. Titik potong terhadap sumbu X di 5,0. Berarti ini adalah persamaan 3. Nah, sekarang di mana himpunan penyelesaian? Kita uji dari persamaan 1. Kita uji 0,0. 2X ditambah 5Y lebih besar atau sama 10. Artinya X 0, Y 0. Maka 0 lebih besar dari 10. Salah. Berarti kalau salah, 0 itu tidak ikut himpunan penyelesaian. Berarti arsirannya adalah arah ke kanan. Ini dia, ke kanan. Nah, ini dia. Dari persamaan 2, uji titik 0,0. 4X ditambah Y lebih besar dari 0. Maka 0 lebih besar dari 4. Salah. Berarti 0 itu tidak ikut himpunan penyelesaian. Berarti arsiran arah ke kanan. Dari persamaan 3, uji 0,0. Maka 3X tambah 5Y lebih kecil atau sama 15. Maka 0 lebih kecil dari 5. Benar. Berarti kalau benar 0 itu ikut himpunan penyelesaian. Berarti arsiran ke titik 0. Ke titik 0. Maka himpunan penyelesaian itu adalah irisan dari ketiga arsiran itu. Jadi irisan ketiga arsiran itu di sekitar inilah dia. Inilah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. Sekarang timbul pertanyaan. Kenapa harus 0,0? Sebenarnya untuk meringankan pekerjaan kita, boleh sebenarnya titik-titik yang lain boleh, tapi besar nanti. Ambil aja titik 0,0. Kalau benar pernyataannya, arah ke 0,0 itu. Kalau salah, melawan. Nah, ada asumsi. Kalau seperti itu buat SMP, terserah. Ada asumsi dulu di SMP, kalau lebih besar, arsiran ke kanan. Kalau lebih kecil, arsiran ke kiri. Nah, dalam grafik ini, tidak tahu kita mana kanan, mana kiri. Jadi supaya valid dia kebenarannya, kita buat titik uji. Memang ada asumsi seperti itu, ada asumsi seperti itu. Kalau lebih besar, arsiran ke kanan atau ke atas. Kalau lebih kecil, arsirannya kiri atau ke bawah. Mana bawahnya, mana atasnya nggak tahu kita. Cuma supaya benar himpunan penyelesaian itu kita buat titik uji. Itu jalan terbaiknya. Oke.
Anda pahami, ini matematika wajib. Ini matematika wajib. Oke, Anda pahami materinya, Anda pahami contohnya. Oke, selamat belajar. Terima kasih.